tarekat berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau metode dan mengacu pada aliran keagamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Jamil Salibi mengatakan bahwa secara harfiah, tarekat berarti jalan yang terang dan lurus yang memungkinkan sampai pada tujuan dengan selamat. Istilah tarekat. Kata torekat berasal dari bahasa Arab yaitu torikoh, jamaknya toraik yang berarti jalan atau petunjuk, jalan atau cara. Yang kedua metode, sistem atau al-uslub. Yang ketiga mazhab, aliran, haluan atau al-mazhab. Yang keempat keadaan atau al-halah. Yang kelima tiang tempat berteduh, tongkat, payung atau al-ma'ud al-mizalah. Dan menurut Al-Zurzani Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau muqomat. Selanjutnya yaitu tujuan torikoh. Torikoh adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in secara berantai sampai masa kita ini. Tarekat yang berkembang di Indonesia. Masuknya tarekat ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ketika wilayah Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan melalui perdagangan dan kegiatan dakwah. Sumber-sumber Cina menyebutkan ada pembangunan pemukiman Arab dan boleh jadi pemukiman Muslim pesisir barat Sumatera pada tahun 54 Hijriah sampai 674 Masehi. Wilayah ini merupakan rute perdagangan penting Arab dan Cina, serta merupakan pelabuhan strategis bagi pedagang Arab, India, dan Persia. Meskipun begitu, kegiatan dakwah baru terjadi peningkatan pada awal abad 8 Hijriah atau 14 Masehi yang dilakukan oleh kaum Sufi dan terus menguasai seluruh kepulauan dalam abad berikutnya. Contohnya kegiatan dakwah di Aceh yang melahirkan tokoh-tokoh seperti Hamzah Al-Fansuri, Syam al-Din al-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, dan lain-lain. Beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi yang berasal dari daerah Jilandi, Persia dan hidup di Baghdad. Tarekat Qadiriyah berpengaruh di dunia timur seperti Aceh, Sumatera Barat, bahkan sampai ke Tiongkok. Kehadiran tarekat ini di Indonesia karena dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Yang selanjutnya yaitu tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah dinisbatkan dengan nama pendirinya oleh Syekh Yusuf Al-Khalwati yang dibawakan dan disebarkan pada tahun 1670. Nama Khalwatiyah diambil dari nama seorang sufi, ulama, dan pejuang Makassar abad ke-17. Sekarang terdapat 2 cabang terpisah dari tarekat ini yang hadir bersama yaitu tarekat Khalwatiyah Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Saman. Selanjutnya yaitu tarekat Sajiliyah. Tarekat Sajiliyah adalah tarekat Islam yang dipelopori oleh Syekh Abdul Hasan As-Sajili. Nama lengkapnya adalah Abdul Hasan As-Sajili Al-Hasani bin Abdullah Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Ward bin Bakal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad, anak pemimpin pemuda ahli surga dan cucu sebaik-baik manusia, Abu Muhammad Hasan bin Ali Abi Thalib radhiyallahu an dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu tarekat Naqsabandiyah.
Pendiri tarekat ini adalah Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Waish Al-Bukhari Al-Naqsabandi. Menurut para ahli, tarekat Naqsabandi berasal dari kata Naqsabandi yang berarti lukisan. Karena Syekh Bahauddin ahli dalam lukisan terutama tentang kehidupan alam goib. Adapun ajaran dasar tarekat ini yaitu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan rukhsah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menghasilkan malakah hudur atau kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati, menyendiri di tengah-tengah ramai, serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah, mengambil faedah dari semua ilmu-ilmu agama, berpakaian dengan pakaian yang orang-orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan tarekat. Yang pertama dengan zikir, yaitu ingat yang terus-menerus kepada Allah dalam hati secara menyebutkan namanya dengan lisan. Zikir ini berguna sebagai alat kontrol bagi hati, ucapan dan perbuatan agar tidak menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ratib, yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan gaya gerak dan irama tertentu. Yang ketiga yaitu dengan musik, yaitu dalam membacakan wirid-wirid dan syair-syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian atau instrumental seperti memukul rebana. Selanjutnya yaitu menari, yaitu gerak yang dilakukan mengiringi wirid-wirid dan bacaan tertentu untuk menimbulkan kehidmatan. Dan yang terakhir yaitu bernafas, yaitu mengatur cara bernafas pada waktu melakukan zikir tertentu. Selain itu, Mustafa Zahri mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan tarekat, sebagaimana disebutkan di atas, perlu mengadakan latihan batin, riyadah, dan mujahadah atau perjuangan kerohanian. Perjuangan seperti itu dinamakan pula suluk dan yang mengerjakannya disebut salik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.